Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja dari Viko Mengabdi dengan berjudul Penerapan Komunikasi Organisasi pada program Abdimas Ponpes Anur Kota Bekasi. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi memiliki peranan yang sangat penting bagi dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan manusia hidup secara berkelompok, dan kehidupan berkelompok tersebut tidak luput dari kegiatan berkomunikasi. Komunikasi bersumber dari kata komunis yang memiliki arti sama makna, maka dari itu dalam berkomunikasi kita selalu menciptakan persamaan makna, ide, pemikiran, sikap, dan tingkah laku terhadap orang lain, baik secara individu maupun kelompok serta komunikasi pun meliputi dan bergerak dalam suatu bentuk organisasi. Dalam program kegiatan ini, pengabdian masyarakat ditujukan kepada siswa-siswi Pondok Pesantren An-Nur agar para siswa tersebut dapat bersedia menggunakan teknologi-teknologi yang disediakan oleh Google. Alasan mengapa platform Google karena hampir semua kalangan masyarakat memiliki aplikasi Google di gadgetnya, khususnya bagi siswa-siswi agar memanfaatkan Google tidak hanya untuk hiburan saja, melainkan untuk belajar dan berkembang. Tujuan dan manfaat praktik kerja. Tujuan diadakannya program pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa-siswi Pondok Pesantren An-Nur terhadap platform Google sebagai bentuk pembelajaran agar mendapatkan wawasan yang luas sehingga mereka dapat lebih produktif dalam menggunakan media digital. Manfaat bagi siswa, berkembangnya cara dalam pembelajaran serta menambahnya wawasan yang lebih baik untuk meningkatkan pemahaman siswa di era digital. Manfaat teoritis dapat dijadikan rujukan atau pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan fitur-fitur Google bagi para pelajar. Manfaat bagi mahasiswa dapat menjadi pengalaman dalam meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi dalam suatu organisasi dan mengoperasikan platform Google menuju tingkat yang lebih tinggi serta memberi gambaran mengenai hasil pembelajaran bagi penulis ataupun membaca. Gambaran umum instansi. Pondok Pesantren An-Nur didirikan tahun 1951 oleh Kiai Haji Muchtar Tabrani. Beliau merupakan ulama yang cukup terkenal di masanya. Pada awalnya, Pondok Pesantren An-Nur diberi nama Rodatul Banat untuk santri putri dan Al-Akhyar untuk santri putra. Pondok Pesantren An-Nur pun sudah memiliki akreditasi A, yang artinya baik secara model pendidikan, kurikulum, dan program-programnya yang berjalan dengan baik sehingga dapat menjadi jaminan bahwa lulusan Pondok Pesantren An-Nur merupakan siswa-siswi yang berkualitas. Berikutnya penetapan dan rangkaian kegiatan sebelum acara, yaitu tempat dan waktu, target sasaran, metode, pembekalan, diskusi dan brainstorming dengan dospem, diskusi dan brainstorming dengan kepala sekolah, rancangan materi, dan pelaksanaan Abdimas. Berikut adalah uraian kegiatannya. Yang pertama ada pembukaan, kedua kata sambutan, ketiga pemaparan materi oleh UKM GDSC, dan yang keempat penutupan. Berikut adalah kendala yang dihadapi. Untuk SDN Kedung Pengawas, kendalanya yaitu tidak dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, tidak adanya ruang untuk kegiatan Viko Mengabdi, dan tidak dapat izin untuk mengubah narasumber. Untuk SMA Mutiara 17 Agustus yaitu waktunya terlalu mepet, dibatasinya jumlah panitia, dan tidak adanya kata sambutan. Untuk solusinya setelah kita menemui Pondok Pesantren Anur Kota Bekasi yaitu waktunya lebih fleksibel, diperkenankan memberi kata sambutan, dan target audiens sesuai yang direncanakan. Keterkaitan komunikasi organisasi dengan fenomena di lapangan. Komunikasi kelompok 04 Viko Mengabdi. Yang pertama, teori komunikasi Laswell. Yang kedua, model komunikasi dua arah SCAR. Yang ketiga, teori jaringan formal dan informal. Dan yang keempat, komunikasi eksternal dan internal. Refleksi capaian indikator keberhasilan. Yang pertama, tercapainya tujuan, yaitu meningkatnya pemahaman literasi digital. Yang kedua, tercapainya sasaran, yaitu audiens yang didapat sesuai rencana. Dan yang ketiga, tercapainya manfaat, yaitu siswa-siswi menerapkan pemahaman tentang fitur-fitur Google. Kesimpulan, dari semua hasil pembahasan yang telah dikumpulkan ke dalam bentuk laporan dengan judul Penerapan Komunikasi Organisasi pada Program Pengabdian Masyarakat Pondok Pesantren An-Nur Kota Bekasi, maka saya sendiri sebagai penulis mendapatkan komunikasi organisasi kelompok 04 dalam melaksanakan program Vkom Mengabdi sudah sesuai dengan teori. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.